mungkin sebagai orientasi dulu ya Bu Mei ya. Iya. Saya ingin tanya Bu Mei, sebenarnya tujuan kita itu apa sih Bu Mei? Apa ini melakukan kegiatan ini? Nah, mungkin kita dipertemukan di sini Bu Eka tadi dalam dalam kelompok yang sudah mungkin ini kita dijodohkan antara saya dengan panjenengan untuk melakukan coaching bersama. Di sini nanti saya ingin berbagi permasalahan saya dengan Bu Eka yang selama ini mungkin menjadi permasalahan dalam diri saya sebagai tenaga pendidik. Nah, tentunya Bu Eka yang sama-sama juga tenaga pendidik juga pastinya pernah juga mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Seperti itu. Gitu ya. Berarti kita dipertemukan di sini itu tujuannya adalah untuk kita saling sharing ya Bu Mai ya. Iya, Permasalahan jenengan terhadap saya, eh, tidak munafik juga saya juga punya masalah ya. Yang tentunya eh, kita sebagai manusia tak lepas dari permasalahan. iya. Itu Bu Mai ya. Nah, eh, untuk ini namanya setelah dari kita tujuan kita awalnya adalah untuk mengetahui permasalahan apa yang kita hadapi. Nah, untuk sebenarnya saya itu ingin tahu terhadap masalah yang dihadapi Buma itu apa sebenarnya. Nah, coba jenengan itu sebenarnya punya masalah apa Buma? Nah, Itu di ini Bu mungkin di Eka. sekolah atau mungkin di rumah. Nah, ini permasalahannya ini dengan siswa saya, Bu Eka. Ini kebetulan anaknya ini sudah beberapa hari tidak mau masuk sekolah. Nah, di sini eh, masalahnya seperti apa, permasalahan di rumah atau permasalahan dengan teman atau permasalahan dengan gurunya itu saya belum bisa mengidentifikasi permasalahan sebenarnya seperti apa. Dan di sisi lain, karena tidak masuknya anak-anak ini, membuat guru-guru yang lain itu semuanya pada bertanya-tanya dan protes. Bagaimana anak ini kalau tidak masuk, bagaimana pembelajarannya, bagaimana penilaiannya. Sedangkan guru-guru yang lain itu tidak mau tidak mau mengerti sebenarnya apa yang menjadi permasalahan anak tersebut untuk tidak datang itu apa. Seperti itu Bu Eka. Jadi saya itu ada 3 anak ini yang tidak mau sekolah. Ini sudah kalau tidak salah hampir 2 minggu ini sudah tidak mau sekolah. Dan saya selalu dikejar-kejar guru-gurunya, wali kelasnya itu juga tidak mau turun tangan untuk mencari tahu permasalahannya seperti apa. Malah di apa alihkan ke guru BK-nya seperti itu. Nah, saya sebagai guru BK kan tentunya juga tidak bisa berjalan sendiri kan Bu Eka tanpa saling berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Seperti itu Bu Eka. Baik, Bu Mei. Jadi permasalahan yang jenengan hadapinya adalah permasalahan dengan siswa ya Bu Mei ya. Iya, Dengan ketiga siswa jenengan yang tidak masuk tanpa ada alasan iya, sehingga membuat resah para guru ya iya. kan, permasalahan apa sebenarnya yang dihadapi oleh mereka. Nah, setelah mengetahui permasalahan itu atau mungkin ketiga siswa jenengan eh, apa ini namanya istilahnya kenapa mereka tidak masuk itu, apakah jenengan sudah pernah bertanya ke atau komunikasi kepada orang tua atau mungkin wali kelasnya Bu Mei atau mungkin eh, menanyakan atau mengidentifikasi keberadaan anak ini kemana atau di mana kok tidak masuk sampai beberapa hari.
Nah, ini tuh juga seperti ini, Bu Eka. Wali kelasnya itu juga tidak mau tahu. Itu dipasrahkan ke guru BK-nya, seperti itu. Jadi, guru BK-nya yang harus, saya sendiri yang selaku guru BK-nya itu yang harus mengidentifikasi permasalahannya anak tersebut. Dan saya berusaha untuk melakukan, istilahnya, mengidentifikasikan permasalahannya, kenapa mereka tidak datang itu melalui komunikasi dengan orang tua, melalui saya WA juga dengan anaknya. Kemarin saya WA, jawabannya iya Bu, saya besok masuk. Begitu juga dengan orang tuanya juga seperti itu, iya Bu anaknya masuk. Kemudian besoknya saya tunggu, tidak masuk. Tidak masuk lagi orang tuanya saya WA, katanya ini anaknya tidak mau dulu Bu. Nah, seperti itu Bu Eka jawabnya. Jadi mungkin Oh, setelah saya tanya lewat WA dan tanya ke orang tuanya, jawabannya hanya seperti itu dan akhirnya belum menemukan solusi. Mereka masih masih belum mau masuk. Tuh. begitu. Oh, begitu ya. Berarti jenengan sudah melakukan identifikasi terhadap tiga siswa jenengan itu dengan melalui apa ini namanya komunikasi dengan orang tua, kemudian Ya, WA dengan kepada anaknya, ya. ya, Begitu ya, Bu Mei ya. ya. Dan eh, setelah diidentifikasi hari ini masuk, kemudian besoknya tidak masuk lagi. Nah, dari situ apakah Anda tidak mencoba untuk, mohon maaf, karena jenengan guru BK, Bu Mei, tidak mengadakan secara langsung home visit dengan eh, teman BK atau mungkin dengan wali kelas begitu, Bu Mei? Nah, ini Bu Eka, setelah saya melakukan identifikasi melalui WhatsApp, melalui hubungan dengan orang tuanya tidak membuahkan hasil, maka jalan satu-satunya saya memprioritaskan untuk melakukan kunjungan rumah, home visit, menanyakan permasalahan sebenarnya itu seperti apa. Seperti itu, Bu Eka. Jadi mungkin ini saya mau mengagendakan kunjungan rumah, mau membuat suatu program untuk menemui anaknya dan untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut sehingga nanti mereka bisa memotivasi internalnya sendiri bisa berangkat ke sekolah tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak luar seperti itu, Bu Eka. Iya. Ya, benar Bu Mei. Setelah jenengan identifikasi melalui home visit dan menanyakan keberadaan atau mungkin alasan mereka kenapa tidak masuk sekolah, coba saya ingin bertanya lagi, apa kira-kira hambatan apa jenengan sebagai guru BK, hambatan terbesar apa sebagai guru BK menghadapi permasalahan ini, Bu Mei? Nah, ini mungkin hambatannya. Ini kan saya sudah membuat jadwal home visit, WK. Nah, Ya, kebetulan orang tuanya itu semuanya pada kerja. Kerja. Nah, oh, ketika saya akan melakukan kunjungan, itu kan saya menghubungi orang tuanya, iya, Bu, hari ini akan kunjungan. Nah, mereka kedua-duanya tidak ada di rumah. Jadi yang menjadi permasalahan saya, yang menjadi gangguan saya, jadi terpaksa saya harus melakukan kunjungannya itu di malam hari, di malam hari setelah orang tuanya pulang kerja. Jadi itu yang menjadi hambatan saya, Bu Eka, yang untuk mengatasi baik, baik. permasalahan tersebut. Oh, baik Bu Mei. Jadi hambatan jenengan untuk mengatasi masalah itu karena memang ini ya berarti menyesuaikan jenengan ya, Menyesuaikan menyesuaikan waktu. waktu orang tua atau mungkin waktu karena mereka orang tua mereka adalah pekerja, jadi menyesuaikan waktu di luar waktu jam kerja Iya, atau mungkin di malam hari. iya. Nah,
setelah jenengan sudah mengetahui hambatan tersebut, maka yang ingin saya tanyakan lagi, apakah bagaimana ukuran keberhasilan jenengan dalam mengatasi masalah murid Anda tersebut, Bu Mei? Atau ukuran keberhasilan jenengan dalam mengatasi masalah murid jenengan tadi itu seberapa jauh? Begitu, Bu Mei. Iya, mungkin ini Bu Eka. Kan untuk kegiatan home visit-nya itu kan belum terlaksana. Mungkin nanti menurut saya kan dengan hambatan-hambatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mengatasi hambatan tersebut, saya terpaksa harus melibatkan apa orang terdekat saya, suami saya untuk mengantarkan saya agar pelaksanaan home visit itu bisa terlaksana. Jadi kalau misalkan saya harus menunggu waktunya dengan malam-malam harus keluar, saya punya rasa ketakutan, kan nggak mungkin nanti home visitnya nggak terselesaikan. Jadi saya minta untuk suami saya mengantarkan saya dan mungkin beliaunya nanti bisa nunggu di luar, saya yang melakukan identifikasi masalah ke siswanya. Seperti itu. Karena menurut saya 80% atau mungkin 99% ini permasalahan siswa tersebut itu bisa teratasi kalau kita saling berkomunikasi. Dari permasalahan tersebut apa yang menjadi permasalahan mereka tidak bisa datang ke sekolahan itu apa. Nanti kita akan pecahkan bersama-sama solusinya seperti apa biar mereka bisa tenang untuk berangkat ke sekolahan. Seperti itu Bu Eka. Sungguh luar biasa, Bu Mei. Jenengan sampai menghadirkan atau berkolaborasi dengan suami ya, Bu Mei ya, Ya, harus mengantarkan untuk home visit ya di malam hari. Begitu sangat eh, kinerja yang luar biasa, Bu Mei. Cukup diacungkan karena jempol. memang Ya. rumah saya kan jauh dari rumahnya wali murid tersebut Bu Eka. Jadi Nah, saya itu Bu Mei. bersatunya seperti itu. Iya, Nah, itu bentuk tanggung jawab itu ya seorang pendidik, apalagi iya, sebagai guru bimbingan konseling ya Bu Mei ya. iya, Nah, dari situ itu sekaligus eh, cara ya Bu Mei ya, cara iya. untuk mengatasi permasalahan yang jenengan hadapi apa ini namanya dalam mengatasi ketiga siswa atau murid jenengan tadi ya Bu Mei ya. Itu sekaligus cara ya Bu Mei ya, cara Iya. untuk mengatasi ya. Nah, eh, menurut jenengan cara untuk mengatasi apakah eh, dengan cara seperti itu kira-kira jenengan membutuhkan jangka waktu yang berapa lama untuk agar permasalahan itu selesai, Bu Mei? Mungkin kalau menurut saya, kalau saya kan sudah buat jadwal hari ini, besok akan dilaksanakan home visit. Nah, setelah mengetahui permasalahan tersebut melalui home visit, mungkin apa kalau misalkan anaknya bisa bisa terdorong dengan apa yang saya sampaikan ketika pelaksanaan home visit, mereka akan langsung masuk besoknya Bu Eka. Biasanya seperti itu. Akan masuk besoknya. Jadi kalau misalkan mereka harus butuh proses karena harus menyesuaikan dengan permasalahan tersebut paling lama 1 minggu ke depan masalah mereka akan bisa teratasi karena kan juga kadang kan permasalahan mereka itu juga beraneka ragam tidak terjadi pada dirinya sendiri tapi mungkin melibatkan dengan temannya atau mungkin melibatkan dengan gurunya karena ketakutan dengan gurunya ketika tidak mengerjakan tugasnya atau seperti apa. Jadi selama 1 minggu ke depannya itu saya juga berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya dan juga dengan teman-teman siswa-siswa saya yang menjadi teman tersebut barangkali terlibat dalam permasalahan tersebut. Seperti itu Bu Eka. Kalau misalkan permasalahan itu hanya terjadi pada pribadinya si anak, mungkin hanya dengan home visit, kita akan bisa 1 hari insya Allah
mereka akan bisa masuk kalau masalahnya hanya dari pribadinya seperti itu mereka. Baik, eh, berarti untuk target waktunya tidak membutuhkan waktu yang lama Iya, ya Bu Mei ya, paling lama 1 minggu lah betul Bu satu Eka untuk minggu keberhasilannya. gitu ya. Iya, Iya, eh, sangat luar biasa Bu Mei untuk jenengan dalam mengatasi suatu masalah yang cepat gercep gitu ya. Jadi memang untuk permasalahan siswa itu tidak bisa secepat kilat Bu Mei, butuh proses dan butuh waktu. Apalagi siswa yang dihadapi permasalahannya sangat banyak atau mungkin bermacam-macam atau bervariasi. Nah, eh, setelah jenengan tahu bahwasanya targetnya itu sudah tidak membutuhkan waktu lama, maka agar tidak terjadi masalah seperti itu lagi atau mungkin tidak terulang lagi permasalahan seperti itu lagi, maka apa yang jenengan lakukan Bu Mei agar permasalahan itu tidak muncul lagi? Kira-kira solusi apa ya Bu Mei ya? mungkin ini Bu Eka, pendekatan ke siswa. Jadi kita sebagai guru itu kan juga perlu melakukan pendekatan ke siswa untuk mengkaji apa kebutuhan-kebutuhan mereka, apa yang belum terpenuhi. Jadi anak-anak itu akan bersikap tidak sesuai dengan harapan kita ketika mereka ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu kadang mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar harapan kita atau bahkan kadang tindakan yang negatif. Jadi mungkin yang saya lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan. Pendekatan itu bisa ketika jam istirahat kita ngobrol bersama dengan anak-anak, apa permasalahan mungkin anak-anak punya permasalahan atau kebutuhan apa yang tidak dipenuhi seperti itu. Dan tentunya dengan apa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, berpusat pada murid, sehingga mereka bisa menjadi senang dan tertarik dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu Eka. Jadi well-being ya Bu Ya, Mei ya. baik. Ya, betul. Ya, berarti agar tidak terjadi atau terulang lagi kita Bu Mei melakukan pendekatan ya Bu Mei ya, pendekatan dan kita mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi, begitu ya Bu Mei ya. Iya, Baik Bu Mei, itu sekaligus komitmen ya Bu Mei ya, komitmen dan langkah-langkah selanjutnya yang memang harus kita capai bahwasanya permasalahan itu memang banyak sekali Bu Mei. Nah, coba ini Bu Mei, ini kita tadi kan sudah melakukan atau kucing ya, kucing melakukan kucing dan mengatasi sebuah permasalahan yang jenengan hadapi dan kita saling sharing. Nah, setelah kita melakukan hal ini, perasaan apa yang muncul atau mungkin perasaan sekarang yang jenengan rasakan itu apa, Bu Mei? Setelah kita melakukan kegiatan kucing ini. nah, mungkin yang saya rasakan Bu Eka, saya merasa eh, punya teman untuk berbagi, punya teman untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan saya yang selama ini mungkin saya simpan sendiri di sini dan saya berusaha untuk mengatasinya sendiri. Dan pada kesempatan kucing ini saya bisa menyampaikan mengungkapkan semuanya ke Bu Eka, jadi agak sedikit lega dengan bantuan apa yang disampaikan Bu Eka, penguatan-penguatan yang telah diberikan Bu Eka, mungkin bisa memberikan saya arah agar saya bisa melangkah ke depannya itu seperti apa. Seperti itu Bu Eka. Jadi perasaan saya agak plong, agak lega dan senang bisa mencurahkan semuanya yang ada dalam beban dalam hati saya yang kemarin-kemarin itu.
Iya, iya berarti membawa manfaat sekali ya Bu Mei Ya, ya untuk kegiatan kucing ini ya Bu Mei. iya, Perasaan jenengan menjadi lega, menjadi plong karena kita bisa saling sharing, kita saling menguatkan ya begitu Bu Mei ya. iya, Baik Bu Mei, waktu ini untuk kucingnya kita sudah, alhamdulillah sudah selesai. Semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Kita menjadi guru yang bisa menjadikan tauladan bagi anak-anak didik kita amin, dan iya, teman-teman sejawat kita. amin, Demikian Bu Mai, semoga bermanfaat kegiatan kucing kita hari ini. Kita bertemu dan harapan saya ke depan kita setelah tadi komitmen jenengan bahwasanya waktunya hanya mungkin maksimal 1 minggu, maka saya tunggu untuk 1 minggu ke depan ya Bu Mei kita adakan kucing lagi ya, kita iya, bertanya-tanya lagi Bu Mei ya, iya, iya, bagaimana Pak Eka. hasilnya, Iya, dengan iya senang bagaimana hati. hasilnya atau mungkin apakah sudah menemukan hal baik ya dari permasalahan yang Bu Mei hadapi tadi. Iya, Baik Bu Mei, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan kita amin. bertemu 1 minggu lagi ya Bu Mei ya. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Kita senantiasa diberi kesehatan ya Bu Mei. Iya, Gini Bu Mei, eh kita ini kan kita santai aja ya Bu Mei ya, kita iya, sharing-sharing ya. Ini katanya eh Bu Mei ingin cerita kepada saya. Nah, coba jenengan mau cerita apa kepada saya? Tolong bisa diceritakan kepada saya pada kesempatan hari ini. iya. Terima kasih Bu Eka. Ini sebenarnya itu saya itu lagi galau, lagi bingung ini Bu Eka. Makanya tadi saya apa menghubungi jenengan ini ingin bincang-bincang tentang permasalahan saya ini Bu Eka. Mau di kucing lah saya ini. Di sini saya itu memiliki permasalahan tentang ini kan kita lagi mulai belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya itu ada beberapa hal yang belum saya pahami sepenuhnya tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, termasuk dalam pembuatan RPP-nya, Bu Eka. SPP. Iya, dalam pembuatan RPP-nya itu. Kan saya juga bingung untuk bagaimana sih saya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak itu caranya tanpa menggunakan tes diagnostik itu seperti apa? Seperti itu Bu Eka permasalahan saya itu. Mungkin Bu Eka bisa membantu saya. Oh, jadi Bu Mai ini sedang mempunyai masalah eh, tentang pembuatan RPP dalam pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu Mai? Iya, Ya, jadi sebetulnya eh, kalau melihat permasalahan Bu Mai, sebetulnya apa keinginan atau mungkin perilaku ideal Bu Mai yang Bu Mai harapkan dalam permasalahan tersebut? iya, ini Bu Eka. Tentunya saya sebagai guru itu kan juga menginginkan bagaimana bisa merancang RPP dengan baik yang memenuhi pada tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Kan kalau saya pelajari kemarin itu kita harus melaksanakan kebutuhan tes diagnosisnya dulu, kemudian bagaimana apa mengelompokkan mereka sesuai dengan bakatnya mereka itu Bu Eka. Ya, jadi saya kepinginnya itu membuat RPP-nya itu sudah sesuai dengan pada tahapan-tahapan pembelajaran diferensiasi. Itu Bu Eka. Oh, jadi
dalam membuat RPP itu kan memang harus kita persiapkan terlebih dahulu tahapan-tahapannya ya. Jenengan setelah membuat tes diagnostik, kemudian mempersiapkan bahan atau medianya, begitu ya Bu Mai ya. Iya. Nah, setelah Bu Mai apa ini melakukan atau mungkin sebelum melakukan membuat RPP tersebut, nah menurut Bu Mai eh, apa penyebab apa ini namanya eh, Bu Mei itu sehingga tidak bisa membuat atau menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi. Penyebabnya, Nah, mungkin ini Bu Eka, penyebabnya itu saya itu bingung dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bingungnya itu karena pada awalnya itu kan saya menganggapnya berdiferensiasi itu di kelompok apa digabungkan anak yang kemampuannya rendah dengan anak yang kemampuannya tinggi, anak yang misalnya dalam taraf kita melihatnya istilahnya saya gabung lah Bu Eka, enggak saya sendiri-sendirikan sesuai dengan bakatnya. Nah ternyata setelah saya pelajari kemarin itu, di modul kemarin itu, tidak seperti itu Bu Eka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita pengelompokannya itu sesuai dengan apa bakat dan minat. Kemampuan bakat dan minatnya mereka. Jadi yang bakatnya di kinestetik itu digabungkan di kinestetik. Karena kan sebelumnya itu saya itu menggabungkannya itu dengan berbeda-beda bakat itu Bu Eka. Jadi mungkin itu yang membuat saya kesulitan dan mau kembali sesuai dengan alur diferensiasi itu agak sulit seperti itu Bu Eka. Baik Bu Mei, jadi Bu Mei ini merasa kebingungan ya Iya, dalam mengelompokkan. Harusnya kalau berdiferensiasi itu dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat. Namun dalam pembelajaran di kelas akhirnya belum tidak jenengan ini ya jenengan kelompokkan namun jadikan iya, satu begitu ya Bu Mai. iya. Nah, melihat permasalahan seperti itu yang ingin saya tanyakan lagi Bu Mai, kira-kira apa kira-kira Bu Mai punya solusi enggak untuk mengatasi apa ini namanya dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Nah, Punya mungkin solusi enggak? iya, mungkin seperti ini Bu Eka, saya harus lebih memahami lagi tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi, itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya saya ingin, nantinya itu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi nanti istilahnya saya meguru lah belajar di rekan sejawat saya ini yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu Eka. Itu solusi Ya, saya untuk mengatasi masalah saya. itu menurut Bu Mai Iya, solusi terbaiknya adalah kita belajar pada orang yang sudah ahli ya, iya, atau mungkin teman sejawat yang sudah iya. ahli ya terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali loh Bu Mai itu. Eh, yang ingin saya tanyakan lagi Bu Mai, ini kalau melihat level nilai di level tertinggi itu kan 10. Nah, maka menurut Bu Mei, sekarang Bu Mei ini berada pada level keberapa? Kalau menurut saya ya Bu Eka sekarang ini saya masih berada di level 6. Ini saya masih berada di level 6 karena apa ya istilahnya saya harus meraba-raba lagi. Nah, itu. Berapa lagi? Ya, Ya, kalau sekarang berada di level ke-6 dari level 10, kira-kira Bu Mei eh, ingin melihat ke depannya itu atau mungkin bercita-cita ingin meraih level berapa Bu Mei? Kalau menurut saya paling enggak, bisa meraih level 9 lah Bu Eka, di level 9 lah itu.
Kalau menurut saya harus bisa di level 9 itu Bu Eka. Iya. Iya, Jadi kalau level 9 ya, iya, level tertinggi kita kita anggap 10 gitu ya. 9 berarti sudah menuju ke 10 ya. iya. Menurut Bu Mei, apa yang Bu Mei lakukan untuk mencapai level ke-9 itu? Nah, mungkin ini Bu Eka, selain tadi kan saya kolaborasi dengan Dengan rekan sejawat yang lebih teman. ahli. Nah, di sini saya juga harus mencoba sendiri bagaimana membuat RPP yang baik sesuai dengan tahapan pembelajaran diferensiasi dan juga menerapkannya itu dengan bantuan nanti rekan sejawat saya itu saya pengennya itu saya jadikan supervisor saya dalam pembelajaran tersebut. Jadi ketika saya ada kesalahan di tahapannya nanti bisa dikasih masukan dan saya bisa memperbaikinya. Seperti itu, mereka. Baik sekali Bu Mei, sungguh luar biasa Bu yang dilakukan oleh Bu Mei. Jadi eh, untuk mencapai level ke-9 itu yang jenengan lakukan adalah eh, setelah jenengan belajar ke teman sejawat, jenengan mencoba untuk menerapkannya ya Bu Mei ya. Iya, Menerapkan jadi teman jenengan ini jenengan jadikan supervisor asesmen ya istilahnya penilaian begitu ya Bu Mei. iya, Setelah itu kan ada refleksi begitu ya. iya. Sangat bagus sekali itu Bu Mei. Eh, apa ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa rencana ke depan setelah mengetahui permasalahan jenengan terhadap eh, pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Mei? Mungkin ini Bu Eka, kan tadi saya mencoba untuk membuat RPP sendiri. Nah, sebelum RPP Ya, itu saya terapkan di buat kelas, ya. mungkin saya akan mendiskusikan dulu dengan rekan sejawat saya itu yang menurut saya jadikan rekan sejawat yang ahli dalam pembelajaran diferensiasi itu. Tadi saya diskusikan dulu RPP saya ini sudah bisa diterapkan atau belum, sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran diferensial atau belum. Seperti itu Bu Eka, rencana saya ke depannya itu agar nanti bisa mencapai rating 10 lah, rating 9 ya tadi sesuai dengan target saya. Itu Bu Eka. Iya, baik Bu Mei. Jadi untuk mencapai rating 10 itu memang suatu hal yang membutuhkan proses yang panjang ya Bu Mei ya. Iya. Jadi sebelum jenengan menerapkannya itu kan eh, kita harus belajar dulu ya Bu Mei ya. Belajar dulu. Nah, dalam bayangan jenengan atau Bu Mei, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama untuk membuat atau mungkin merencanakan ya, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapannya di kelas. Nah, mungkin ini harus secepatnya Bu Eka. Kalau bisa ini nanti saya akan buat RPP-nya dan besok itu saya akan mendiskusikan langsung ke rekan sejawat saya tersebut biar biar langsung diberi masukan-masukan dan untuk pembaruannya lagi. Jadi untuk kedepannya mungkin kira-kira 5 hari lah Bu Eka saya harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Berarti waktunya mulai besok Iya, sampai paling tidak 5 hari ya Bu Mei iya. ya. Iya, Waktu kan yang nanti sungguh saya luar akan biasa ya, mulai langsung membuat. gercep Bu Mei. Iya, Langsung gercep ya Bu Mei ya. Nah, iya. kira-kira yang sudah Bu Mei dapatkan dari eh, apa sharing kita ini, perasaan apa yang Bu Mei lakukan atau mungkin yang Bu Mei rasakan setelah kita melakukan sharing-sharing ini Bu Mei? Nah, mungkin ini Bu Eka, alhamdulillah terus terang saja setelah melakukan kegiatan sharing ini perasaan saya itu lega dan saya merasa Baik. apa yang menjadi beban saya itu sudah bisa teratasi dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu Bu Eka.
Saya merasa apa dalam menghadapi masalah ini pembuatan RPP ini sudah dibantu oleh Bu Eka. Sharing ya. Ya, alhamdulillah Bu Mei, perasaan Bu Mei sudah enteng lah istilahnya, sudah ringan bebannya ya. Setelah kita melakukan sharing-sharing seperti ini. Nah, ini waktunya sudah eh, cukup dan selesai, waktunya sudah habis ini Bu Mei. Ya, bisa kita akhiri. Nah, namun sebelum itu eh, ini Bu Mei ya, saya ingin tahu kelanjutan ke depannya. Kita bertemu lagi pada mungkin 1 minggu ke depan ya Bu Mei ya. Saya Iya, ingin ya. tahu cerita jenengan setelah apa ini? 5 hari tadi. Iya, 5 hari Iya, ke 5 hari depan. tadi. Ya. Setelah kita melaksanakan sharing-sharing ini, saya ingin tahu proses ke depannya bagaimana ya Bu Mei. Apakah berjalan dengan baik? Apakah sukses ya dalam Iya. eh, membuat RPP-nya serta penerapannya di dalam kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Mei, terima kasih atas waktunya. Eh, Lain waktu kita sambung lagi ya Bu Mei ya. Saya Ya. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka untuk bantuannya. Sama-sama Bu Mai.